Memasuki bab yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk strategi perubahan. Kalau kita bicara tentang bentuk strategi perubahan, ada banyak istilah yang biasa digunakan dalam strategi perubahan. Seperti misalnya change management, turnaround management, crisis management, reformasi, transformasi. Bahkan ada yang menyebutnya adaptive strategi. Nah, program-program yang biasa dilakukan dalam strategi perubahan ini bisa dikenal juga dengan istilah restrukturisasi atau re-engineering, atau kalau dalam SDM itu ada namanya downsizing dan right sizing. Nah, istilahnya ini berbeda-beda, namun sebenarnya dia adalah bentuk-bentuk strategi perubahan. Untuk memahaminya maka kita akan membahasnya di bab ini. Perubahan dan kehidupan. Seperti yang kita sudah bahas di bab 1, bahwa sebenarnya tujuan dari perubahan itu adalah untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. Jadi berubah itu artinya kan sebenarnya beradaptasi, menyesuaikan diri dan menjadi lebih berpower atau lebih berdaya. Untuk apa? Untuk yang mempertahankan dan meneruskan kehidupan. Makanya di sini saya gambarkan change or die. Artinya jika kita tidak berubah, maka pilihan berikutnya adalah kita mati. Nah, di gambar ini pun bisa kita lihat ada reformasi yang terjadi. Reformasi ini adalah perubahan. Perubahan yang terjadi kebetulan pada waktu tahun 1998 ini terjadi reformasi besar-besaran di negara kita. Dan berikutnya ada gambar sebuah mangkuk yang berisi banyak ikan. Bayangkan jika semua ikan ini membutuhkan udara untuk bernafas, sedangkan dan bergerak tentunya, sedangkan mangkuknya ini kecil, ikannya banyak. Nah, jika dia mau bertahan hidup, maka yang harus dia lakukan adalah seperti satu ikan yang melompat tadi, dia harus berubah dan berpindah. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk melangsungkan hidupnya. Jika dia tetap berada di sana, ada kemungkinan dia kekurangan makanan, kekurangan oksigen, bahkan ada kemungkinan dia bisa mati. Nah, sama dengan kita saat ini hidup di Indonesia dengan iklim yang berbeda. Jika kita tidak bisa menyesuaikan keadaan diri kita dengan iklim yang tiba-tiba berbeda, maka tentu kita akan merasa kesulitan beradaptasi dan bahkan ya tadi change or die. Misalnya ketika kita sudah siap dengan kondisi iklim yang panas tiba-tiba menjadi dingin, yang terjadi adalah mungkin di antara kita ada yang kena flu, ada yang sakit dan seterusnya. Daya tahan tubuh kita berkurang dan seterusnya. Nah, bagi satu perusahaan, iklim ini bisa berbentuk misalnya ada regulasi atau deregulasi atau budaya, teknologi, serta persaingan, bahkan kondisi ekonomi dan politik serta keamanan hukum dan lain-lain. Nah, itu bisa tiba-tiba berubah. Dan jika perusahaan tidak melakukan atau tidak mengikuti perubahan yang terjadi, maka perusahaan bisa-bisa akan menutup perusahaan tersebut karena dia tidak mampu mengikuti perubahan yang ada. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil saat perusahaan mengalami krisis. Yang pertama adalah restrukturisasi utang. Nah, ini yang sekarang lagi ngetop dilakukan ketika ini kalau dalam sisi finance, beberapa perusahaan finance ini menyediakan restrukturisasi utang untuk individu ya, bukan untuk perusahaan. Untuk individu yang terkena dampak COVID baik secara langsung maupun tidak langsung ya.
Nah, restrukturisasi utang ini digunakan untuk mengkaji kembali hutang yang sedang berjalan. Bukan, ini misalnya kita punya hutang nih 100 juta, sudah jalan 2 tahun. Nah, 2 tahun yang lalu itu tidak diperhitungkan, dan yang direstrukturisasi adalah 2 tahun yang berjalan di akan datang. Restrukturisasi ini bisa berupa pengurangan bunga, bisa berupa pemanjangan tenor atau pemanjangan tempo, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK ini dapat mengurangi beban perusahaan tentunya, karena dengan mengurangi karyawan tentu beban gaji, beban biaya di dalam perusahaan juga tentu akan berkurang, dan ini dapat diandalkan untuk menanggulangi krisis yang ada. Kemudian mengurangi jam kerja, kaitannya atau downsizing, kaitannya juga dengan biaya tadi, sama dengan PHK. Ketika jam kerja berkurang, tentu ada biaya-biaya yang harus dipotong. Karyawan tidak akan mendapatkan gaji secara penuh, tidak ada yang namanya biaya lembur dan lain-lain, karena dengan berkurangnya jam kerja tentu penghasilan karyawan itu juga akan berkurang. Kemudian yang keempat, menutup sebagian kantor cabang atau anak perusahaan. Ya, ini juga bisa dilakukan untuk mengurangi biaya atau cost yang digunakan di kantor cabang atau anak perusahaan tadi. Dan yang kelima, mengurangi atau memangkas biaya-biaya tertentu. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan pemangkasan biaya tertentu. Kenapa? Karena memang pada saat ini mereka juga mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi ini. Beberapa perusahaan yang sebelumnya punya biaya entertain, baik itu mengentertain konsumen, kemudian mengentertain stakeholder yang terkait dengan pekerjaannya, saat ini itu dikurangi. Kenapa? Karena ya memang biaya-biaya tersebut sebenarnya tidak terlalu penting dan bisa membebani perusahaan. Nah, biaya-biaya yang tidak penting ini tadi bisa dikurangi dan dipangkas. Tujuannya ya itu tadi, untuk memperbaiki kondisi ekonomi perusahaan. Nah, kemudian menetapkan strategi baru atau total quality management. Total quality management ini pernah dibahas di bisnis dan manajemen, mata kuliah bisnis dan manajemen. Jadi dalam total quality management tentu ada perbaikan mutu yang berlangsung secara terus-menerus atau continuous improvement. Nah, dengan adanya continuous improvement, ini karyawan maupun perusahaan ini diminta untuk dapat membaca keinginan pelanggan dengan cepat. Kenapa? Karena jika dia tidak bisa membaca keinginan pelanggan dengan cepat, tentu yang akan terjadi adalah pesaing akan membaca lebih dulu. Sama kayak perubahan itu kan harus kita lakukan sebelum krisis. Kalau kita melakukan setelah krisis, berarti akan terlambat nantinya. Begitu juga dengan total quality management, dia harus terus melakukan perubahan yang dilakukan terus-menerus dalam rangka perbaikan baik itu produk, karyawan, dan perusahaan itu sendiri. Kemudian menggandeng mitra baru yang lebih kuat. Ini biasa dikenal dengan strategic aliansi ya. Kemudian mengganti manajemen. Nah, ini beberapa perusahaan ini sering sekali melakukan ini. Ketika perusahaannya mengalami krisis, dia mengganti komposisi manajemen yang ada. Dan yang terakhir adalah, ini langkah terakhir yang bisa digunakan, yaitu menutup perusahaan atau melakukan likuidasi. Nah, pertanyaannya adalah pilihan mana yang akan Anda ambil? Jadi, dari berbagai kemungkinan untuk menimbang-nimbang langkah konkret dalam menangani krisis tadi, tentu kita harus melihat langkah mana yang bisa kita ambil atau pilihan mana yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah di dalam perusahaan. Karena kan tidak serta-merta ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian, tidak serta-merta dia bisa dilikuidasi atau bisa dijual. Kalau bisa dilakukan perbaikan lebih dahulu.
Kemudian kapan tindakannya itu dilakukan? Dan apa akibatnya pada pihak lain bila mengambil satu langkah yang telah dijelaskan di atas? Dan yang terakhir pertanyaannya adalah apakah ketika Anda mengambil langkah tersebut, maka objektif Anda untuk mempertahankan kehidupan dapat tercapai? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini perlu Anda jawab dahulu sebelum Anda mengambil salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis di dalam perusahaan Anda. Nah, perubahan strategis atau perubahan operasional. Ya. Oke, kita bahas perubahan strategis. Boleh. Perubahan strategis. Perubahan strategis ini adalah perubahan yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi dan dukungan dari unit-unit terkait atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Ini adalah perubahan strategis. Nah, sedangkan perubahan operasional ini hanya perubahan kecil yang biasanya hanya terjadi pada satu divisi. Hanya satu divisi atau satu departemen atau pada unit tertentu. Misalnya saja dicontohkan seperti ini, perubahan kemasan produk, cara promosi, misalnya seragam karyawan, penampilan perusahaan, dan sejenisnya. Sedangkan untuk perubahan strategis, ini adalah perubahan yang besar. Misalnya saja perubahan budaya dan perubahan nilai. Nah, tentu perubahan strategis ini akan terjadi di semua lini perusahaan, semua ruang lingkup perusahaan, karena ada perubahan budaya dan nilai. Kemudian ada perubahan arah atau fokus bisnis. Jadi perusahaan bisa mengubah arah atau fokus bisnis yang sama dengan konsumen yang berbeda, atau misalnya memasuki bidang bisnis yang baru dengan menutup bisnis yang lama, atau bisa juga tetap mempertahankan bisnis yang lama dengan produk yang baru, benar-benar baru. Nah, yang berikutnya perubahan strategis bisa juga dengan perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya dengan melakukan peningkatan penghasilan atau revenue atau pemakaian sumber daya yang ada. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan macam-macam perubahan strategis. Tadi ada perubahan budaya, perubahan arah, serta perubahan cara kerja agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan revenue tentunya. Nah, singkatnya sebenarnya perubahan strategis ini adalah perubahan yang terjadi dalam satu perusahaan atau satu organisasi, dan dia tidak hanya satu komponen saja. Jika satu komponennya berubah, maka semua aspek itu akan ikut berubah, seperti misalnya nilai-nilai dan budaya. Kita contohkan saja, kalau misalnya nilai kampus kita champion itu dirubah, tentu artinya semuanya harus dirubah. Visi kampus harus berubah, sasaran kampus harus berubah, proses pembelajarannya juga harus berubah karena nilai-nilainya juga berubah. Nah, ini bagian 4 tipe perubahan dalam 4 tipe perubahan dalam strategi kompetitif. Nah, ini ada perubahan pada teknologi, perubahan jasa dan produk, strategi dan struktur, serta budaya. Nah, pada perubahan teknologi ini bisa berarti perubahan proses produksi. Bisa juga mengenai tentang keterampilan, basis pengetahuan, sehingga proses produksinya lebih efektif dan efisien, produknya lebih cepat dihasilkan. Karena dengan adanya perubahan teknologi, tentu karyawan harus memiliki perubahan keterampilan, perubahan juga basis pengetahuan, dan sistem produksinya tentu akan berubah. Karena dengan adanya kemajuan teknologi bisa jadi proses produksinya bisa jadi lebih cepat. Contohnya saja ketika terjadi revolusi industri ya di Inggris, kalau masih ingat, yang semula dikerjakan oleh tenaga manusia karena ditemukannya mesin uap, sehingga semua bisa dikerjakan oleh tenaga mesin, sehingga terjadi peningkatan PDB. Artinya kan berarti terjadi produktivitasnya tentu meningkatkan karena ada perubahan teknologi tadi. Oke, perubahan radikal dan inkremental. Nah, perubahan radikal dan perubahan inkremental. Kalau perubahan radikal ini
lebih kepada perubahan-perubahan strategik yang terjadi secara menyeluruh tadi yang saya sampaikan di depan. Nah, sedangkan perubahan incremental ini lebih kepada perubahan operasional. Perubahan incremental ini lebih secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan organisasi. Biasanya hanya pada departemen-departemen tertentu, misalnya perbaikan mesin, kemudian sistem pemasaran, tadi promosi dan lain-lain. Sedangkan perubahan radikal ini lebih kepada perubahan strategis. Dia lebih kepada mengubah arah tadi, mengubah kebijakan, misalnya dengan merubah struktur organisasi dan seterusnya. Nah, ini ada perbedaan antara perubahan incremental dan perubahan radikal. Nah, kita bisa lihat di perubahan incremental. Perubahan incremental tadi adalah perubahan yang kecil ya, yang terjadi hanya satu departemen atau satu lini perusahaan. Sedangkan perubahan radikal ini perubahan besar yang terjadi di hampir semua lini perusahaan. Yang pertama, untuk keseimbangan umum organisasi. Sedangkan perubahan radikal, dia mengubah paradigma dan mendasar. Makanya saya bilang tadi ada perubahan budaya, perubahan nilai. Jika terjadi perubahan nilai, maka satu organisasi tentu akan berubah. Kemudian perubahan incremental itu mengubah bagian yang kecil saja karena dia memang hanya pada satu departemen atau lini. Sedangkan perubahan radikal itu transformasinya lebih menyeluruh karena dia perubahan dalam satu organisasi. Berikutnya untuk perubahan incremental itu lebih melalui struktur dan proses manajemen biasa. Sedangkan perubahan radikal itu penciptaan struktur dan manajemen yang baru. Nah, perubahan incremental ini perbaikan atau hanya penyempurnaan teknologi. Sedangkan radikal dia terobosan, breakthrough teknologi. Kemudian perubahan incremental ini lebih kepada perbaikan produk. Sedangkan radikal dia penemuan produk baru atau pasar baru. Oke, kemudian ada perubahan kasat mata dan mozaik. Nah, perubahan kasat mata, perubahan-perubahan yang terjadi secara kontras bersifat lokal dan dapat dilaporkan oleh wartawan dari satu kejadian dapat kita kategorikan perubahan kasat mata. Jadi perubahan kasat mata itu yang gampang dilihat ya, yang gampang dilihat dan dibaca oleh kasat mata, artinya kelihatan dengan mata kita. Misalnya perubahan-perubahan operasional yang tampak dari kegiatan fisik misalnya, atau kalau kita ke hotel dari lobby hotel atau dari ruang pelayanan misalnya sekarang di rumah sakit bentuk pelayanannya seperti apa, sangat berbeda dengan dulu sebelum ada masa pandemi. Kemudian misalnya penurunan penjualan produk atau serangan kompetitor yang memang tampak di kasat mata. Nah, sedangkan perubahan mozaik ini, ya mozaik itu kan dari bagian-bagian kecil disatukan menjadi satu bentuk ya, perubahan mozaik. Nah, perubahan mozaik ini adalah perubahan yang tak kasat mata, yang memerlukan pihak ketiga yang bertindak untuk mengumpulkan mozaik-mozaik yang terpisah. Supaya apa? Supaya jadi ini tadi sebuah bentuk yang bisa kita lihat. Nah, mozaik yang terkumpul ini tadi bisa di tempat-tempat yang berbeda, bahkan rentang waktu yang sangat berjauhan, sehingga perubahan mozaik ini memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar. Misalnya saja ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia ya, tahun 1998. Jadi kita nggak bisa baca kalau kita menganalisisnya secara parsial itu sendiri-sendiri ya. Kalau kita melakukan analisis secara sendiri-sendiri. Jadi jika seorang pengusaha melakukan analisis mengenai kegiatan bisnis di Indonesia, ini akan lebih susah karena itu sebenarnya adalah mozaik yang harus dikumpulkan dari berbagai, bahkan mungkin untuk melihat krisis ekonomi di Indonesia tahun 98 ini mungkin mozaiknya bisa di seluruh dunia karena ya sebenarnya dampak krisis ekonomi ini mungkin kita terjadi krisis pada waktu itu bukan cuma karena hanya di Indonesia saja, tetapi memang
di negara lain, misalnya karena ada bank sentral dan lain-lain, itu bisa respon dunia usaha di negara lain serta teknologi itu juga berpengaruh terhadap krisis ekonomi kita pada waktu itu di tahun 98. Artinya kalau perubahan mozaik ini dia perubahan yang tak kasat mata. Jadi harus mengumpulkan serpihan-serpihan kecilnya dulu dan kita nggak tahu serpihannya ada di mana sehingga kita membutuhkan orang lain untuk melakukan perubahan mozaik ini. Nah ini contoh perubahan mozaik ya, pengamat politik Samuel Huntington. Dia mengumpulkan mozaik melalui historical approach. Jadi mengenai apa yang bakal terjadi setelah Perang Dingin berakhir. Jadi setelah mozaik itu ditata, dia menyimpulkan bahwa berakhirnya Perang Dingin ini dikejutkan oleh 7-8 peradaban dunia. Jadi ada Barat, Islam, Kristen, Ortodok, Konfusius, Hindu, Latin, Amerika, Afrika, dan Sinik. Sedangkan dulu ya sebelum Perang Dunia kita tahu bahwa di dunia ini ada 3 blok ya, ada blok barat, blok timur, dan non blok ya. Kalau blok barat itu kita kenal dengan istilah kapitalis, sedangkan blok timur itu komunis, serta ada yang non blok, karena Indonesia termasuk yang non blok ya waktu itu. Saya sempat belajar, mungkin kalau kalian nggak belajar tentang ini ya. Oke, kita lanjutkan pembaharuan perusahaan. Ini pembaharuan perusahaan ini membedakan membedakan perubahan strategi satu perusahaan ke dalam 3 kategori, yaitu transformasi manajemen, turnaround, dan manajemen krisis. Baik, ini kita bahas sedikit satu-satu. Untuk transformasi manajemen ini dilakukan perusahaan yang sehat, perusahaan yang menangkap sinyal yang kurang baik pada perusahaannya, namun perusahaannya masih sehat. Jadi yang harus dia lakukan adalah menjawab pertanyaan hal tidak patut apa yang telah kita lakukan. What are we doing wrong? Ini yang harus dia jawab. Kemudian yang berikutnya adalah hal apa yang mampu membuat kita menjadi lebih baik. What could we do better? Apa? Kita potong nih. Berikutnya manajemen turnaround. Jadi perubahan menghadapi masalah, kemudian masih memiliki sumber daya, baik itu finansial maupun aset. Masih tersedia juga waktu untuk melakukan manuver karena dia masih memiliki sumber daya tadi, kredibilitas produknya masih baik, kemudian uangnya masih ada, darahnya masih tersedia istilahnya, sehingga dia masih memiliki waktu untuk melakukan manuver. Nah, yang berikutnya adalah manajemen krisis. Ini adalah perubahan yang baru dilakukan ketika perusahaan mulai kehabisan energi, reputasi produknya sudah mulai buruk, motivasinya sudah tidak ada, kemudian keadaan fisik, SDM, produk andalan, konflik, dan energi produk andalan sudah nggak ada, konflik sudah sering terjadi, energinya sudah sedikit menurun, karyawannya banyak demo, dan seterusnya. Kemudian karyawan, proses hukum, dan bagian keuangan ini sudah menipis semuanya di level manajemen krisis ini. Kita bahas lebih dalam satu-satu. Nah, transformasi manajemen ini dilakukan perusahaan yang sehat yang saya sampaikan tadi, atau perusahaan yang mulai menangkap sinyal yang kurang mengembirakan. Tujuannya untuk mencegah agar jangan sampai mengalami kemunduran. Nah, pada saat ini biasanya perusahaan mengajukan pertanyaan tadi, hal yang tidak patut apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat pada gambar atau kurva segment curve itu kurva S ya. Transformasi dilakukan ketika perusahaan masih berada pada titik A. Pada titik A itu ketika dia mulai menanjak. Tujuannya agar perusahaan bisa bergerak ke titik C. Titik C itu adalah perusahaan sudah mulai naik.
Nah, kenapa perlu dilakukan transformasi manajemen ya, supaya perusahaannya tidak kepada titik B1 atau bahkan pada titik B. Titik B itu sudah ke titik krisis ya, titik krisis di sigmoid curve. Nah, kemudian manajemen turnaround. Manajemen turnaround ini dilakukan kalau suatu perusahaan itu sudah mulai menghadapi persoalan yang agak pelik, yang agak susah, dan dia melibatkan banyak pihak. Namun tahapan ini perusahaan masih mempunyai sumber daya. Tadi saya bilang tadi di depan bahwa ketika tahap turnaround dia masih bisa melakukan manuver. Kenapa? Karena pada level ini dia masih memiliki performa yang lumayan baik. Dia masih punya produk unggulan, punya reputasi yang memadai, masih punya aset, dan aset yang ada yang kurang produktif misalnya. Nah, dia dapat meningkatkan produktivitasnya. Atau jika memang asetnya tidak produktif tadi, bisa dia jual ke pihak ketiga. Artinya dia masih punya darah kalau istilahnya seperti itu. Nah, sehingga dia masih punya ruang yang cukup besar untuk melakukan perubahan. Masih punya uang, masih punya cash inflow-nya masih ada. Nah, pada turnaround ini dia di sigmoid curve-nya ini titiknya berada sedikit di atas titik B, yang disebut nanti titiknya B1. Nanti ada gambarnya di slide yang berikutnya. Ini dia turnaround ini berada pada titik B1. Kemudian yang terakhir adalah manajemen krisis. Nah, manajemen krisis ini dilakukan ketika perusahaan sudah memasuki masa krisis, yaitu saat perusahaan mulai kehabisan dana, cash flow-nya udah nggak ada, dan energi atau reputasinya, motivasinya sudah hilang. Pada titik ini perusahaan mulai tampak sulit melakukan kewajiban, jadi sudah mulai susah untuk membayar utang jangka pendek, jangka panjang yang udah jatuh tempo. Ini mulai dari tagihan masuk bahan baku, kredit jangka pendek, sampai gaji karyawannya udah mulai mandak biasanya pada level ini. Maka di tahap ini biasanya karyawan pun sudah meninggalkan perusahaan, karena ketika tahap ini mereka sudah tidak memiliki karyawan-karyawan yang punya power dan punya kemampuan untuk membantu mengembalikan posisi perusahaan ke titik C atau titik ya bisa dibilang titik C itu adalah titik puncaknya. Nah, ini ciri-ciri perusahaan yang berada pada krisis. Kalau kita lihat dari keadaan fisik, jadi dia perusahaannya tuh tidak terurus. Lampunya redup, toiletnya kotor, seragam petugasnya lama yang nggak diganti, udah kuning-kuning kalau bajunya putih, atau bajunya udah pudar warnanya, mobil perusahaannya sudah tua, pabrik bekerja di bawah titik optimal, dan seterusnya. Nah, kalau boleh saya contohkan nih, kayak hotel yang ada di lupa juga saya, yang di Simpang Karitas. Nah, coba kalian lihat hotel di sana. Hidup segan mati tak mau. Ada lampu yang hidup, ada lampu yang mati. Karyawannya seragamnya nggak begitu baik lagi. Ini mungkin dia sudah berada di titik krisis ya, namun saya tidak bisa mengkaji lebih lanjut. Hanya secara kasat mata saya bisa menyimpulkan seperti itu. Kemudian kita lihat dari sumber daya manusia. Pekerjaannya malas, datang dan pulangnya sesuka hati. Pemimpinnya jarang di tempat. Kemudian banyak pekerjaan yang terbengkalai. Pekerjaannya juga tidak dikerjakan. Kemudian karyawannya yang bagusnya setelah resign, yang saya sampaikan tadi, mereka tidak punya lagi karyawan yang memadai, yang baiknya udah pergi, dia meninggalkan perusahaan dan mencari perusahaan yang baru. Produk andalannya udah nggak ada, tidak ada produk andalan. Kemudian banyak retur dan defect. Jadi sebenarnya kan perusahaan itu kan ketika mengeluarkan produknya harus zero defect. Ketika produk yang dijual ke pasar itu banyak defect, tentu akan banyak retur. Kemudian konflik hampir terdengar setiap hari, perasaan resah di mana-mana. Jadi sering terjadi konflik, baik itu konflik internal antar karyawan maupun karyawan dan manajemen, karena memang nantinya ini kaitannya tuh dengan demo karyawan dan
karena karyawan takut terkena PHK. Karena ya tadi keuangannya sudah tidak baik, dan karyawan yang tersisa pun hanya karyawan-karyawan yang kalau kita lihat dari level ketidakpuasan, dia adalah yang pasif dan menunggu. Jadi mereka hanya menunggu keadaan membaik dengan sendirinya. Dan energinya pun sudah tidak ada ya, demo karyawannya tinggi, takut terkena PHK. Proses hukumnya meningkat, datang dari mana-mana. Karena ya banyak hutang yang tidak terbayar, tadi kewajiban-kewajiban tidak terbayar, dan seterusnya. Nah, bagian keuangan, hidup dalam suasana stres karena dikejar tagihan tadi, tagihan dan hutang-hutang, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, bahkan ada yang sudah ditagih oleh debt collector. Ini kalau perusahaannya CV udah kayak sinetron di Indosiar dia, udah jadi jatuh miskin dia. Nah, ini sigmoid curve, kurva sigmoid. Ini yang saya sampaikan tadi, titik A ini adalah titik transformasi, manajemen transformasi. Ini titik yang paling baik untuk melakukan perubahan. Kenapa kita harus melakukan manajemen transformasi di titik A? Karena supaya jalannya lancar ke titik C. Ke titik C ini. Kenapa? Supaya kita tidak sampai ke titik B. Titik B tadi. Nah, jika kita sudah terlanjur berada pada titik B karena kita lupa melakukan perbaikan atau manajemen transformasi di titik A tadi, sehingga kita sudah melaju terus sampai kita di titik B1. Ini yang dinamakan turnaround tadi. Kita nih sudah sedikit krisisnya sudah kelihatan, sudah berasa nih. Aduh, saya ini udah mulai krisis nih. Tapi kita masih punya uang, masih punya energi, masih punya motivasi, dan seterusnya. Sehingga kita masih bisa melakukan perbaikan. Untuk melewati masa krisis dan melaju ke kurva kedua untuk mencapai titik C1 ini tadi. C1 ini adalah keberhasilan yang berulang yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa bisakah keberhasilan itu diulang? Bisa, namun tidak semua bisa. Kenapa tidak semua bisa? Karena jika kita sudah berada pada titik B, manajemen krisis ini tadi, jika kita tidak dapat suntikan dana, contohnya misalnya kayak Garuda. Kayak Garuda itu jika dia tidak meminjam uang pada waktu itu, ketika pimpinan Robi Johan, dia nggak akan bisa berhasil, nggak akan bisa kembali lagi ke titik C seperti sekarang. Kenapa? Karena pada waktu itu manajemen krisis di titik B ini, seingat saya Garuda Indonesia itu sudah pesawatnya sudah mulai sedikit, rutenya sudah mulai sedikit, bahkan karyawannya banyak sudah melakukan demo untuk untuk menurunkan manajemennya, karena memang ya pada waktu itu sudah terjadi krisis. Nah, ini adalah Sigmoid curve yang dalam perubahan manajemen perubahan tadi. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Pada sigmoid curve, transformasi dilakukan ketika perusahaan sedang berada di titik A, yang tujuannya agar perusahaan itu bisa bergerak ke titik C, mengikuti alur kurva pertama, atau bisa ke kurva kedua. Jadi dia mencapai pada titik C1. Nah, hal ini dilakukan agar jangan sampai perusahaannya itu bergerak ke titik B1 atau B tadi. Artinya dia mengalami kemunduran karena titik B-nya udah menurun ke bawah ya, atau B1-nya menurun ke bawah, bahkan B itu pada titik krisis. Jadi dalam sigmoid curve, titik ini berada pada di atas titik B yang disebut dengan titik B1. Jadi pada resesi turnaround, manajemen memiliki peran yang penting. Jadi bagaimana menghasilkan sebuah strategi pemulihan yang efektif, efisien, serta tepat dan cepat dalam membawa perusahaan keluar dari resesi yang ada, yang benar-benar dibutuhkan. Perumusan strategi pemulihan yang tepat dan efektif tentu saja harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi memang dalam tindakan yang diambil untuk setiap tahap tindakan strategisnya ini tentu harus memperhatikan di mana sih posisi perusahaan kita. Jadi nanti akan menentukan strategi apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan. Nah, ini tindakan-tindakan yang diambil dalam sigmoid curve. Kayak gitu, tadi ada
saya ya. Dan tindakan strategisnya ternyata dari tiga bentuk perubahan ini, tindakan ini, ternyata ada 2 yang dilakukan pada tahap yang sama. Jadi yang pertama itu adalah meninjau kembali harga jual, memperbaiki sistem imbalan atau upah ini. Dan upah tadi yang harga jual kembali ada di slide sebelumnya ya. Nah, ketika kita berada pada satu perubahan transformasi, perubahan turnaround, dan perubahan manajemen krisis, meninjau kembali harga jual ini merupakan satu keharusan ya. Nah, pada meninjau kembali harga jual dan perbaikan sistem upah, tentu ini menunjukkan spirit kerja dan kepercayaan diri para pekerja yang harus dipelihara. Apapun situasinya, baik itu dia pada transformasi, turnaround, maupun manajemen krisis. Jadi buruh tuh harus tetap diajak memahami kesulitan yang dialami perusahaan. Tetapi tentu mereka juga menginginkan kompensasi yang positif jika perusahaannya mulai membaik. Nah, selain itu, pemasaran pun memerlukan penanganan yang sangat serius, khususnya dalam menentukan harga jual. Jadi pada saat perusahaan berkembang dan penjualan naik, perusahaan bisa bekerja pada kondisi skala ekonomis yang tinggi sehingga sangat efisien kan. Namun sebaliknya, kalau dia pada masa krisis, penjualannya turun, besar kemungkinan jumlah output yang dijual itu tidak banyak. Dengan kata lain, peningkatan biaya produksi per unitnya ini juga harus diperhatikan. Nah, dalam situasi ini tentu harga jual per unit ya tetap harus ditinjau kembali pada level turnaround dan manajemen krisis ini. Bahkan bila pasar pun tak sanggup lagi menyerap dan harganya juga tidak sesuai, peninjauan produknya, kemudian komposisi bahan bakunya itu tentu harus kita perhatikan juga untuk penentuan harga tadi. Nah, selanjutnya sebagian besar aktivitas ini dipakai di turnaround, digunakan pula pada manajemen krisis. Kalau kalian lihat di bagian ini dan yang sebelumnya, jadi pada tahap ini dibutuhkan bukan hanya manajer biasa, melainkan pemimpin yang punya keberanian besar menghadapi para stakeholder yang ketika tahap ini biasanya stakeholdernya mulai kurang percaya, suka marah, dan merasa paling tahu kondisinya, padahal mereka tidak menangani langsung perusahaannya. Nah, pimpinan pada tahap ini nih harus maju dan berani melakukan negosiasi yang keras dengan para pemberi pinjaman. Seperti yang saya sampaikan, cerita tentang Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia itu pada waktu dipimpin oleh Roby Johan, dia sudah hampir bangkrut, benar-benar hampir bangkrut. Sampai akhirnya dia melakukan negosiasi dengan Bank Eksim di Eropa. Dia negosiasi besar-besaran dengan minjam yang besar dan bunga yang sangat kecil pada waktu itu. Maka akhirnya Garuda Indonesia ya bisa bangkit kembali. Padahal dia sudah berada di titik, mungkin sudah pada titik B. Nah, dengan demikian bisa menghindari PHK, bisa menghindari keruntuhan perusahaan tadi, atau likuidasi di tahap terakhir tadi, bisa menghindari hal itu. Ini yang saya jelaskan tadi ya, ada beberapa pekerjaan yang sama yang harus dilakukan pada 2 atau 3 situasi yang berbeda tadi. Yang dilakukan di 3 situasi yang berbeda adalah kompensasi dan pengkajian harga jual. Kemudian kalau di turnaround dan manajemen krisis ini langkah-langkahnya banyak yang sama. Manajemen perlu mengupayakan prinsip going concern. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, biaya produksi harus dibuat seefisien mungkin untuk menekan harga jual tadi. Kemudian kualitas barangnya berkembang mengikuti keinginan pasar. Ini tadi yang saya sampaikan
sampaikan, total quality management, harus membaca apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh pelanggan, memenuhi keinginan pelanggan, keinginan pasar, apa yang diinginkan pasar. Contohnya misal saat ini pasar itu pengen semuanya instan, cepat. Kalau lambat dikit dia meninggalkan kita dan mencari perusahaan yang bisa mengerjakan dengan lebih cepat sesuai dengan keinginannya. Revenue-nya tumbuh, penghasilannya bertambah artinya. Kemudian citra perusahaan produknya, mereknya itu juga perlu dijaga karena citra produk ini menentukan laku atau tidaknya produknya. Semakin bagus citra produk, tentu penjualannya juga akan meningkat. Mereknya juga, contohnya aja handphone kalau kalian lihat tuh, handphone katanya ada handphone murahan apa saja, Xiaomi, handphone orang miskin, Xiaomi, Oppo, apalagi dan lain-lain itu. Kenapa? Karena citra Samsung dan iPhone serta mereknya itu prestisiusnya tinggi. Padahal kalau secara fungsi dan kemampuan mungkin Oppo dan Samsung itu mungkin sama, namun dia punya kalau Samsung dan iPhone ini dia punya merek dan citra yang baik, sedangkan Oppo baru membangun citra. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentu strategi-strategi tadi bisa berjalan dengan baik, karena ujung tombak dari semua perubahan ini tentu adalah manusia, karena yang bisa melakukan perubahan itu adalah manusia di dalam perusahaan tentunya. Nah, kemudian kita masuk ke perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Perubahan antisipatif yaitu perubahan sebelum segala sesuatu terjadi yang biasa digunakan oleh pimpinan pasar untuk mendikte dan menguasai pasar. Jadi ini adalah orang-orang yang biasa dikenal dengan istilah trendsetter, pionir. Dan ada perubahan reaktif, ini perubahan yang paling sering digunakan perusahaan sebagai reaksi atas setiap kejadian dan merespon setiap hal yang baru terjadi. Jadi dia menunggu sesuatu terjadi dulu baru dia merespon kejadian tersebut. Perubahan krisis, jadi di mana sesuatu yang rutin menjadi kacau, tidak ada keteraturan dan koordinasi. Nah, jadi ketika ada perubahan antisipatif, biasanya perubahan yang tadi saya sampaikan dilakukan oleh pimpinan pasar. Jadi dia menciptakan standar baru biasanya. Tentu orang-orang yang mampu menjadi pimpinan pasar ini tingkat kesulitannya itu relatif tinggi. Namun biaya jangka panjangnya relatif kecil ya. Pada tahap perubahan antisipatif ini mirip dengan transformasi manajemen tadi pada titik A. Jadi dia melakukan perubahan sebelum krisis. Nah, biasanya pada perubahan antisipatif ini semakin besar, semakin cepat perubahan antisipatif, semakin besar kemungkinan kesalahan. Kenapa? Karena dia pertama kali melakukan perubahan tersebut. Namun semakin sering atau semakin cepat kita melakukan perubahan antisipatif, maka semakin kuat posisi di pasaran. Karena ya semakin sering kita mendikte pasar, karena perusahaan-perusahaan lain tentu akan mengikuti keberhasilan yang terjadi pada perusahaan kita. Nah, untuk perubahan yang reaktif tadi dia menunggu dulu ya, menunggu sesuatu terjadi dulu sih, baru dia melakukan perubahan. Begitu juga dengan perubahan krisis. Oke, ini ada case pembentukan struktur baru pada BPOM. Nah, nanti kalian bisa pahami dan ini akan saya jadikan tugas nanti untuk di pertemuan ketiga ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Penjelasan saya sampai di sini. Ini gambar, nah ini gambar yang menurut saya sangat memiliki makna yang dalam. Kenapa? Karena ini sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya ya, kalau kita ibaratkan dengan kurva sigmoid curve tadi, tujuannya sama, itu melakukan perbaikan supaya mencapai titik C, baik itu titik C maupun titik C1. Namun mereka ada yang pada titik
pada jalan yang mulus saja. Misalnya yang merah ini dia jalannya mulus saja, nggak ada hambatan ya, hanya belok kiri kanan yang itu kecil sekali hambatannya. Ada juga yang biru ini bisa kita kategorikan dia pada titik manajemen turnaround, jadi dia sudah sedikit punya masalah, ada tembok di depannya, sehingga yang harus dilakukan adalah dia memanjat tembok dulu untuk menuju ke titik C tadi. Dan yang terakhir ini yang kuning ini manajemen krisis. Kalau dia tidak bisa membaca situasi, maka dia akan kesulitan. Ternyata memang sangat susah, dia harus menggali dulu ke bawah sampai ke atas, tembus ke atas. Kalau seandainya dia bisa melewati sampai tembus ke atas, maka dia bisa ke titik C. Namun jika tidak, ya dia akan tetap berada di bawah. Dan itulah yang terjadi ketika perusahaan tersebut tidak bisa bangkit, sehingga dia menjadi terpuruk, dilikuidasi, penutupan perusahaan, dan seterusnya. Maka perusahaan atau garis kuning tadi menjadi nggak ada dan tidak sampai lagi pada titik C. Baik, ini penjelasan dari saya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk perhatian dan antusiasnya untuk mata kuliah manajemen perubahan pada bentuk-bentuk strategi perubahan. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.